semuanya, kita dari Imar Miki Koordinator Wilayah 2 yang mencakup DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Di sini, kita mau ngejelasin tentang studi kasus yang berjudul Analisis Efisiensi Rawat Inap di Bali Royal Hospital dengan pendekatan Barber-Johnson. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut dan serius, kita bakalan masuk ke pendahuluan dulu nih. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan yang lengkap yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelaporan rumah sakit merupakan sarana yang bertujuan untuk menghasilkan laporan yang cepat, akurat, dan terpercaya untuk berbagai kebutuhan manajemen rumah sakit. Dalam penulisan laporan rumah sakit dengan baik, pengelolaan perlu memahami statistik rumah sakit agar dapat diperoleh data dengan benar dan akurat. Efisiensi rumah sakit berdasarkan grafik Barber-Johnson dapat memberikan gambaran yang lebih besar dalam mempertimbangkan manfaat penggunaan grafik Barber-Johnson untuk menilai efisiensi rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit Bali Royal merupakan salah satu rumah sakit yang ada di Kota Denpasar. Rumah sakit ini memberikan pelayanan yang komprehensif, yaitu rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pandemi COVID-19 salah satunya berdampak pada pelayanan kesehatan berdasarkan hasil observasi data kunjungan pelayanan rawat inap mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Jika terjadi penurunan pasien rawat inap, maka akan terjadi penurunan pendapatan rumah sakit dan juga akan berdampak pada inefisiensi pelayanan rawat inap. Oke, karena tadi kita udah dapat penjelasan tentang rumah sakit, pelaporan rumah sakit, dan efisiensi penggunaan Barber-Johnson dalam pelaporan rumah sakit itu, nah kita masuk nih ke Barber-Johnsonnya itu sendiri. Di Barber-Johnson ini kita punya indikator. Nah, indikator yang akan dibahas di studi kasus kali ini adalah yang pertama ada indikator BOR, yang kedua ada BTO, yang ketiga ada indikator TOI, dan yang keempat ada indikator AFLOS. Yang pertama ada BOR dulu. BOR itu adalah Bed Occupancy Rate. Singkatnya sih kayak tingkat presentasi penggunaan tempat tidur pada suatu rumah sakit. Nah, nilai ideal dari Bed Occupancy Rate ini adalah menurut Departemen Kesehatan itu 60% hingga 85% dianggap ideal gitu. Nah, kalau misal kita lihat di tabel dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ini sudah mencakup nilai efisien ya, karena sama-sama menunjukkan angka 60 hingga 63%. Dampaknya apa sih bagi rumah sakit kalau mencapai nilai efisien? Dampaknya itu pastinya positif ya, karena ideal kan efisien gitu. Nah, dampaknya itu kalau kita lihat dari sisi ekonomi rumah sakit, pendapatan rumah sakit akan bertambah dong, karena pasiennya banyak yang datang, terus banyak yang dirawat juga gitu kan. Oke, tapi kalau semisal persenannya di atas nilai ideal, yakni di atas 85% itu dianggap tidak ideal. Kenapa? Karena nantinya beban kerja yang diterima oleh perawat, dokter, atau petugas rumah sakit yang ada akan semakin bertambah gitu. Takutnya nanti ke pasien itu tidak maksimal memberikan pelayanannya, seperti itu. Untuk selanjutnya, oke, next. Oke, untuk selanjutnya ada indikator BTO. BTO adalah Bed Turnover. Singkatnya sih, BTO itu frekuensi penggunaan tempat tidur dalam suatu periode gitu. Dalam satu periode, kayak berapa kali tempat tidur tersebut digunakan dalam satu tahun gitu ya. Nah, nilai efisien atau nilai ideal menurut Departemen Kesehatan itu 40 hingga 50 kali dalam satu tahun. Kalau kita lihat di tabel dari tahun 2019 hingga tahun 2021 itu belum efisien ya, karena melebihi angka 50 kali, yakni di angka 60,46 hingga angka 75,28. Nah, efeknya apa ke rumah sakit? Kalau semakin tinggi nilai BTO-nya, berarti setiap tempat tidur yang tersedia yang digunakan itu semakin banyak digunakan secara bergantian. Nah, kondisi ini memang akan sangat menguntungkan dari sisi ekonomi, dari sisi pendapatan rumah sakit, karena yang diterima oleh rumah sakit akan semakin banyak. Tapi kalau dilihat dari beban
kerja yang diterima oleh tenaga kesehatan tentu akan semakin tinggi juga ya, karena semakin seringnya pasien yang berdatangan gitu. Makanya antara pendapatan dari sisi ekonomi dan sisi medis itu memang harus saling seimbang gitu. Jadi akan sangat menguntungkan antara satu sama lain. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ada indikator TOI atau turnover interval. Nah, singkatnya kalau TOI ini kebalikan dari BTO. Kalau BTO membahas seberapa sering sih penggunaan tempat tidur gitu, atau tempat tidur itu seringnya digunakan sampai berapa kali gitu. Tapi kalau TOI itu sebaliknya, seberapa tidak sering tempat tidur tersebut tidak digunakan gitu. Nah, nilai ideal yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan untuk indikator TOI ini adalah 1 hingga 3 hari gitu. Kalau kita lihat di tabel dari tahun 2019 hingga tahun 2021, ini sudah efisien ya, karena antara 1 sampai 3 hari. Nah, tentu kondisi ini kalau tempat tidur tidak sering digunakan, maka pendapatan rumah sakit akan berkurang ya, karena pasien tersebut jarang datang ke rumah sakit. Tapi kalau terlalu di atas nilai ideal yang ditetapkan juga tidak baik, karena beban kerja yang pertama tadi, beban kerja yang diterima oleh tenaga kesehatan akan semakin meningkat, sehingga takutnya akan memberikan pelayanan yang buruk ke pasien. Selain itu juga, kalau tempat tidur terlalu sering digunakan, takutnya nanti kejadian infeksi nosokomial semakin meningkat gitu, karena tidak ada jeda atau tidak ada waktu kosong untuk membersihkan tempat tidur yang dipakai pasien sebelumnya hingga yang dipakai untuk pasien selanjutnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan indikator A+. A+ disebut juga average length of stay, rata-rata lama pasien dirawat. Misalnya, rata-rata lama terawat seorang pasien. Ini adalah gambaran indikator A+ di Rumah Sakit Bali Royal tahun 2019-2021. Pada tahun 2019, jumlah tempat tidur itu 906, A+nya 2,74, keterangannya belum efisien. Setelah itu tahun 2020 jumlah tempat tidur 106, A+nya 2,81. Itu keterangannya belum efisien. Setelah itu pada tahun 2021 jumlah tempat tidur 104, A+nya 2,20, keterangannya belum efisien. Nilai ideal untuk A+ adalah 6-9 hari. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari unit rekam medis Rumah Sakit Bali Royal, diperoleh nilai indikator A+ dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan grafik Waber-Johnson, inilah gambarannya. Bahwa titik persinggungan berada di luar daerah efisiensi, yang menunjukkan bahwa dalam 3 tahun berturut-turut, yakin tahun 2019 sampai dengan 2021 pelayanan rawat inap di rumah sakit belum menunjukkan hasil yang efisien. Oke, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang teman-teman saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi dari pelaporan pendekatan Waber-Johnson pada Rumah Sakit Bali Royal Hospital dapat disimpulkan bahwa nilai BOR secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai 2021 itu menunjukkan sudah efisien. Yang kedua ada nilai BTO secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai 2021 sudah menunjukkan efisien juga. Terus ada nilai TOI secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan tidak efisien. Yang terakhir ada nilai A+ secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan ketidakefisienan. Dari hasil analisis berdasarkan grafik Waber-Johnson pada tahun 2019 hingga 2021 pada Rumah Sakit Bali Royal Hospital itu keseluruhannya belum efisien.